Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adila Tiara Ramadhani. Saya Fatimah Laina Hanera. Di video kali ini kita akan membahas tentang Gangguan mood. Mungkin banyak dari kita menganggap suasana hati yang sedih, bahagia merupakan bagian emosi sehari-hari. Namun, dalam kondisi tertentu, suasana hati dapat berubah menjadi serius dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Melalui video ini, kami akan memahami apa itu gangguan mood, bagaimana proses biologis yang terjadi di dalam otak, serta melihat contoh kasus yang dapat membantu kita untuk memahami materi ini secara lebih mendalam. Selanjutnya, apa sih gangguan mood itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu lebih tahu apa yang dimaksud dengan gangguan mood. Mood adalah keadaan emosional yang relatif bertahan dalam jangka waktu tertentu. Mood berbeda dengan emosi biasa yang muncul sesaat. Sedangkan gangguan mood adalah gangguan psikologis yang menyebabkan suasana hati yang ekstrim dan berlangsung cukup lama sehingga dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Nah, apa aja sih jenis-jenis gangguan mood? Secara umum, gangguan mood dapat dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama itu ada depresi mayor, yang kedua itu ada gangguan bipolar, distimia, siklotimia, dan gangguan disforia pramenstruasi. Sekarang kita lanjut aja ke yang pertama, itu ada depresi mayor. Apa itu depresi mayor? Depresi mayor merupakan gangguan yang paling sering ditemukan. Penderita ini mengalami perasaan sedih hampir setiap hari selama minimal 2 minggu. Nah, selanjutnya itu ada gejala-gejala yang dirasakan oleh si penderita. Penderita ini akan mengalami kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, mudah lelah, sulit berkonsentrasi. Selanjutnya ada perubahan pola tidur dan nafsu makan, serta munculnya perasaan tidak berharga dan putus asa. Nah, yang kedua itu ada gangguan bipolar. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar merupakan suasana hati yang sangat ekstrim antara dua fase. Ada fase mania dan fase depresi. Fase mania itu ketika seseorang dapat merasa sangat bersinergi, berbicara lebih cepat dari biasanya, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, tidur lebih cepat, dan sering bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan resiko. Sedangkan fase depresi, individu mengalami kesedihan yang mendalam, kehilangan motivasi, dan merasa tidak berharga. Yang ketiga, itu ada distimia. Apa itu distimia? Distimia merupakan bentuk depresi kronis yang gejalanya lebih ringan dibandingkan depresi mayor, tetapi berlangsungnya lebih lama. Seseorang dengan distimia mungkin tetap dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari, namun sering merasa murung, pesimis, kurang bersemangat, dan sulit merasakan kebahagiaan. Nah, selanjutnya itu ada siklotimia. Siklotimia merupakan gangguan mood yang memiliki pola mirip gangguan bipolar, tetapi gejalanya lebih ringan. Penderita mengalami perubahan suasana hati antara gejala hipomania, yaitu peningkatan energi yang tidak terlalu ekstrim, dan gejala depresi yang ringan. Nah, yang terakhir itu ada gangguan disforia pramenstruasi. Apa itu gangguan disforia pramenstruasi? Yaitu merupakan gangguan mood yang dialami sebagai perempuan sebelum menstruasi. Kondisi ini berbeda dengan sindrom pramenstruasi biasa atau PMS karena gejalanya jauh lebih berat dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
simpulkan bahwa terdapat perubahan drastis pada perilakunya. Nah, dari sudut pandang biopsikologis, kondisi Bella tadi mengarah pada depresi mayor. Sekarang kita akan bahas apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kondisi tubuh Bella dari 3 poin biologis utama. Yang pertama itu adalah sistem limbik, yaitu pusat pengaturan emosi di otak. Nah, saat Bella mengalami stres yang berkepanjangan, ada 2 struktur utama sistem limbik yang terganggu fungsinya. Yang pertama, amigdalanya menjadi hiperaktif, yang bikin merasa Bella menjadi cemas dan berpikiran negatif, merasa dirinya gagal dan bodoh. Yang kedua yaitu hipokampusnya mengalami penurunan fungsi, yang dimana hormon stres kortisol Bella sangat tinggi, sel-sel di hipokampusnya terganggu. Akibatnya Bella mengalami penurunan konsentrasi dan memori, sehingga ketika dia membaca berulang kali buku tersebut, tidak ada yang masuk ke otaknya. Selanjutnya, stres Bella tadi ternyata berdampak ke otak melalui pencernaan, yaitu dinamakan aksis usus otak atau gut-brain axis, yaitu jalur komunikasi 2 arah antara pencernaan dan otak. Coba kita analisis pola makan Bella tadi. Karena kehabisan energi, dia beralih ke comfort food, seperti makan makanan pedas atau makan makanan siap saji yang tinggi gula dan lemak. Nah, apa sih yang nggak diterima ususnya? Jadi, usus Bella kekurangan nutrisi sehat seperti triptofan atau asam amino esensial dan omega 3 karena dia tidak makan sayur, buah, dan protein yang sehat. Apa dampaknya ke otak? Perlu kita tahu, sekitar 95% serotonin atau hormon kebahagiaan itu diproduksi di usus yang sehat. Kita lihat pola makan buruk Bella tadi dapat memicu inflamasi atau peradangan usus sehingga merusak ekosistem bakteri yang baik. Dan akhirnya usus gagal mengirimkan bahan baku kebahagiaan yang ada di otaknya. Nah, ini yang bikin depresi Bella semakin parah dan memicu psikologis. Nah, dari gabungan kerusakan fungsi otak dan buruknya nutrisi usus Bella dapat langsung berakibat pada keseimbangan kimia di sel saraf Bella yang disebut neurotransmitter. Ada 3 neurotransmitter utama yang turun drastis dan langsung mengubah psikis hidupnya. Yang pertama itu serotoninnya turun, yang bikin Bella merasa kecemasan yang mendalam dan perasaan putus asa. Kedua, itu ada dopaminnya turun. Hal ini memicu kondisi yang bernama anhedonia, yaitu hilangnya minat total. Makanya Bella ketika diajak bermain oleh temannya, dia tidak mau. Dan ini merupakan kondisi Bella yang kehilangan minat untuk bahagia. Ketiga, norepinefrinnya turun, zat yang mengatur energi tubuh. Ketika zat ini turun, fisik lalu merasakan lelah yang kronis dan lemah, sehingga saat dia pindah dari lantai ke kasur pun dia tidak punya energi. Jadi kesimpulannya, kondisi yang dialami Bella tadi bukan karena dia kurang semangat atau kurang bersyukur, tetapi ini kondisi di mana terjadi gangguan biologis pada otak, hormon, dan sistem pencernaan. Maka dari itu, ketika kita mengalami perubahan dalam diri, segera kita mencari bantuan profesional seperti psikolog, itu adalah langkah terbaik. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.